Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarani Chandraning Tias dan rekan saya Intan Puspitasari. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan. Selamat menikmati. Dasar-dasar administrasi pendidikan. Di dalam dasar-dasar administrasi pendidikan ada empat aspek. Yang pertama, prinsip dasar administrasi. Prinsip dasar administrasi terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, efisiensi dan efektif, yang artinya menggunakan sumber daya yang ada secara optimal, efisien, baik sumber daya manusia, dana, sarana, serta waktu. Yang kedua, ada menerapkan prinsip manajemen. Melakukan dan mengelola pekerjaan secara sistem manajemen, antara lain merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga ada fokus, yang artinya melaksanakan pekerjaan secara fokus bukan sampingan. Fokus juga mencakup detail-detail dari masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat ada kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan, memotivasi, mencerdaskan, menyatukan potensi yang ada, serta mengorganisir sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien. Yang kelima ada kerjasama, yang artinya bahwa mengelola pendidikan memiliki keterkaitan dengan banyak aspek. Membangun kerjasama adalah prinsip dasar yang harus dibangun dalam mengelola pendidikan. Tidak mungkin menjalankan administrasi pendidikan terpisah dengan bidang atau sektor yang lain, kerjasama bidang secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua ada tujuan dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Di tujuan ada tujuan umum. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah menyangkut penggunaan sumber daya, tenaga, ruang, biaya, sarana, dan hal-hal lain yang terkait. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam memperoleh hasil yang diharapkan, dikatakan semakin efisien. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan diri. Pelaksanakan apa yang baik dan konsisten lebih mudah merespon perkembangan yang terjadi, baik di dunia pendidikan maupun perkembangan sosial kemasyarakatan lebih tua. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Penerapan AP yang konsisten dengan menerapkan prinsip dasar di atas juga memberikan kepuasan kerja pada seluruh jajaran yang terkait. Masing-masing memiliki peran yang jelas dan hasil yang diperoleh juga menjadi kinerja kolektif. Di dalam tujuan kita juga punya tujuan khusus yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi diri, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, terwujudnya iklim kerja kolektif yang harmoni dengan tugas dan fungsi yang jelas dan saling menguatkan. Yang keempat, terwujudnya sistem pengelolaan pendidikan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Yang kelima, membantu dalam mengambil. Yang ketiga, ada komponen. Komponen terdiri dari 1. Administrasi personil sekolah. Administrasi personil sekolah adalah administrasi yang terkait dengan kepegawaian atau personalia atau karyawan yang ada di sekolah. Yang kedua ada administrasi kurikulum. Kurikulum harus terdiri dari berbagai mata pelajaran yang urutannya disusun secara logis dan terperinci. Kurikulum harus mencakup seperangkat masalah yang bertalian dengan kebudayaan atau yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan umum yang selalu muncul. Program pengajaran harus disusun sekitar masalah kehidupan anak sehari-hari yang berbeda-beda pada tiap kelompok umur. Yang ketiga ada administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Prasarana merupakan alat tidak langsung untuk mencapai tujuan seperti lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan sekolah, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana merupakan. Yang keempat ada administrasi siswa. Hal-hal yang berhubungan dengan administrasi siswa antara lain pembinaan OSIS. OSIS merupakan organisasi siswa yang resmi diakui dan diselenggarakan di sekolah dengan tujuan untuk melatih kepemimpinan serta memberi wahana bagi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kokurikuler yang sesuai.
Yang kedua ada pengelolaan data kesiswaan. Terdapat 3 macam data yang harus dikelola, yaitu data identitas murid, hasil belajar, dan kehadiran murid. Yang terakhir dari dasar-dasar administrasi pendidikan ada mekanisme dan tata kerja kelembagaan pendidikan. Mekanisme dan tata kerja kelembagaan pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua personel sekolah, yang ketiga kurikulum, yang keempat prasarana dan sarana pendidikan, yang kelima kerjasama sekolah dan masyarakat. Baik, selanjutnya dimensi dalam administrasi pendidikan. Dimensi memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu terkait poin bahwasannya bidang kurikulum itu mempunyai peraturan pemerintah, yaitu ada di dalam Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Yang kedua, pengelolaan pada bidang pengajaran yang lain. Yang ketiga, pengelola pada bidang kesiswaan, suatu penataan atau peraturan segala aktivitas yang berhubungan dengan siswa. Yang keempat, pengelolaan pada bidang personalita. Apa sih? Yaitu ketenagaan. Sumber daya manusia memiliki tugas pokok, wewenang, kekuasaan maupun tanggung jawab. Yang kelima yaitu pengelolaan pada bidang sarana dan prasarana, yang dimana pengelolaan ini adalah upaya untuk menjaga seluruh fasilitas yang tersedia di dalam sekolah agar terawat dengan baik. Yang keenam, pengelolaan pada bidang keuangan atau pembiayaan. Nah, pengelolaan pada keuangan ini harus sesuai dengan perencanaan yang matang. Mengapa demikian? Agar keuangan jauh lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, pengaturan hubungan sekolah dengan masyarakat. Mengapa ini penting? Sebab sekolah merupakan salah satu bagian dari sebuah masyarakat, dan tentu dengan adanya masyarakat itu sangat membantu pendidikan di dalam sekolah, program sekolah. Kedelapan, mengatur struktur organisasi, karena dengan adanya organisasi ini secara tidak langsung melatih sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan keterampilan atau bakat yang ada pada siswa tersebut. Selanjutnya, standar nasional pendidikan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama ada standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetisi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran, silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik. Yang kedua, standar proses, yang dimana adalah pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ketiga, standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat, standar tenaga dan kependidikan, yaitu adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam masa jabatannya. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, perpustakaan, laboratorium, tempat berkreasi, dan belajar lain yang sebenarnya diperlukan untuk penunjang proses pembelajaran, termaksud dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, standar pengelolaan. Apa sih standar pengelolaan? Yaitu standar yang mengatur perencanaan, pelaksanaan dalam pengawasan kegiatan pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besar biayanya operasi suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang kedelapan, standar penilaian, standar yang mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.